Bupati Kebumen Lilis Suryani saat meluncurkan program MBG Nglarisi Pasar dan Petani di halaman Pasar Tumenggungan, Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat edaran terkait pelaksanaan program serta penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penyediaan dan pemanfaatan komoditas pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan MBG antara petani, yayasan, dan koperasi SPPG. Usai dilakukannya penandatanganan, Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hidayana, meninjau Pasar Tumenggungan dan berdialog langsung dengan para pedagang. Dalam program Nglarisi Pasar ini, setiap SPPG melakukan belanja bahan baku di pasar tradisional setidaknya 1 kali dalam sepekan. Kami biar meramaikan pasar, seluruh SPPG yang ada di Kebumen harus hadir belanja di pasar Kebumen. Untuk kali ini aja ada enggak, 1 kali dalam 1 minggu. Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hidayana mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Kebumen. Menurutnya, setiap SPPG mengelola anggaran sekitar 10 miliar rupiah hingga 11 miliar rupiah per tahun. Dengan rencana keberadaan sekitar 200 SPPG di Kabupaten Kebumen, potensi dana yang berputar dapat mencapai kurang lebih 2 triliun rupiah per tahun. Ketika program ini berjalan, karena ada 200 SPPG yang masing-masing 50 orang, akan ada kurang lebih nanti 10.000 pekerja yang ada dan mendapat penghasilan yang cukup. Menurut Dadan, penerapan program serupa dapat dilakukan di daerah lain secara nasional dan pihak BGN akan melakukan koordinasi lebih lanjut karena menyangkut tata kelola dan rantai pasok bahan baku MBG. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di Malang, Jawa Timur. Peresmian tersebut digelar usai Prabowo Subianto mengunjungi ibu kota Nusantara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan reporter TVRI Garnis Dera. Selamat siang Garnis, bagaimana jalannya peresmian SMA Taruna Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto? Silakan informasi lengkapnya. Ya, selamat siang Semi dan juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya masih berada di area SMA Taruna Nusantara di kampus Malang dan saat ini kami sedang menunggu untuk kedatangan Presiden Prabowo Subianto guna meresmikan SMA Taruna Nusantara kampus Malang. Dan di sini saat ini masih terjadi persiapan untuk dari SMA Taruna Nusantara sendiri untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Dan saat ini tepatnya saya berdiri di samping lokasi yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat atau panggung untuk Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara. Dan sedianya Presiden Prabowo Subianto datang ke Malang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun informasi yang kami terima saat ini di pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Presiden Prabowo Subianto masih berada di ibu kota Nusantara. Dan informasi yang baru saja kami terima bahwa saat ini Presiden sudah tiba berada di Abdurrahman Wahid Malang, begitu ya. Abdurrahman Saleh, maksud kami Bandara Abdurrahman Saleh Kabupaten Malang, dan rencananya menurut informasi yang baru saja kami terima, Presiden Prabowo Subianto akan datang ke SMA Taruna Nusantara pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk agendanya nanti pemirsa, dalam prosesi peresmian ini nanti akan ada dilakukan pemukulan gong dan juga dilanjutkan penandatanganan prestasi, yang mana momen ini menjadi simbol diresmikannya SMA Taruna Nusantara di Kabupaten Malang. Yang lokasi tepatnya ini ada di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Untuk informasi yang kami terima sejauh ini, untuk tamu kehormatan yang hadir pada kesempatan kali ini baru yang datang yaitu Panglima TNI, ada Agus Subianto, kemudian ada Wakil Menteri Pertanian, ada Sudaryono, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Profesor Dr. Abdul Mukti, dan juga ada Bupati Malang yaitu Dr. Andes Sanusi. Dan di luar area SMA Taruna Nusantara ini banyak sekali masyarakat yang turut serta untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka antusias sekali untuk bisa menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara. Dan ini
tepat pukul 12.35 tepat saya melaporkan kepada Anda ini masih dilakukan berbagai persiapan. Tadi juga ada persiapan baris berbaris dari siswa-siswi SMA Taruna Nusantara. Kemudian ini ada clear area dari area SMA Taruna Nusantara dan berbagai persiapan tentunya masih dipersiapkan guna menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang rencananya akan digadang-gadang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa SMA Taruna sendiri ini diketahui sudah resmi beroperasi sejak 15 Desember 2024 lalu dan total luas dari SMA Taruna Nusantara di Malang ini yaitu ada sekitar 30 hektar dan sudah ada sekitar 240 siswa baru angkatan 35 yang masuk ke sekolah ini per tahun 2025-2026. Dan sejauh informasi yang dapat saya sampaikan ini masih kami semuanya di sini masih menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentunya tamu-tamu kehormatan yang hadir tadi sudah saya sebutkan masih ada beberapa dan ini masih banyak berdatangan tamu-tamu kehormatan yang datang. Tentunya saya akan update kembali kepada Anda untuk tamu-tamu kehormatan yang akan datang dan juga Presiden Prabowo Subianto nanti akan didampingi oleh siapa waktu datang ke SMA Taruna Nusantara guna untuk mempersiapkan peresmian SMA Taruna Nusantara. Dan sejauh ini demikian yang dapat saya sampaikan kepada Anda terkait update terkini dari peresmian SMA Taruna Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya Garnis Dera melaporkan dari Kabupaten Malang, kembali ke studio. Dari Malang, Jawa Timur, terima kasih update terkini di sana Garnis. Selamat bertugas kembali. Saudara, persoalan galian C kembali menjadi perhatian publik. Kondisi jalan yang rusak, becek, dan berdebu di perbatasan Kendal, Semarang, Jawa Tengah dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pemkab Kendal pun menyiapkan langkah penertiban. Permasalahan galian C di Kabupaten Kendal dinilai belum sepenuhnya tersolusikan. Salah satu dampak yang terasa adalah kondisi jalan perbatasan Kendal-Semarang yang saat musim hujan menjadi becek dan licin, serta saat musim kemarau berdebu. Kondisi tersebut dipicu oleh tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai serta aktivitas dump truck galian C yang parkir di bahu jalan. Hal ini membuat jalan terkesan sempit dan berisiko bagi pengguna jalan. Di Desa Sumberrejo terdapat beberapa aktivitas penambangan. Salah satu, perusahaan disebut telah melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan pengecoran jalan serta penyaluran program CSR bagi warga sekitar. Sementara itu, akses jalan tersebut juga digunakan oleh pihak lain. Sebelum kami beroperasi pun, ini sudah ada. Jadi perlu diketahui sama teman-teman yang beroperasi menggunakan jalan ini tidak hanya PT HCB saja. Ada setidaknya tuh 2 tambang lagi yang dimiliki, ada namanya PT Daenara, terus yang satunya lagi saya lupa namanya, tapi ada satu lagi. Jadi setidaknya ada 3 tambang yang menggunakan jalan ini. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kendal menyatakan akan menutup dan menata area yang selama ini dimanfaatkan sebagai parkir liar. Kedepan lokasi tersebut akan dibuat taman dan saluran irigasi agar tidak lagi digunakan untuk parkir. Cek lokasi hari ini memang ini tidak sesuai dengan peruntukan, harus kita tata. Tempat parkir akan kita tutup yang di sini, tempat-tempat usaha yang ada di sini akan kami beri akses secukupnya. Dan tidak boleh lagi nanti ada truk yang parkir di sepanjang jalan. Pemerintah Kabupaten Kendal juga akan bekerja sama dengan Dishub dan Satlantas untuk menertibkan dump truck yang masih parkir sembarangan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Penertiban parkir liar ini diharapkan mampu memperbaiki wajah Kabupaten Kendal sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Kendal menegaskan penataan dilakukan secara bertahap dan humanis. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengambil sampel menu makan bergizi gratis guna memastikan penyebab penerima manfaat mengalami keracunan. Menu MBG tersebut disalurkan dari SPPG Kuwaron 1. Kasus keracunan makan bergizi gratis MBG yang menyebabkan ratusan siswa dan santri di Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, alami keracunan. Mereka dirawat secara intensif di rumah sakit hingga puskesmas setempat. Menurut Kairina Atika, salah satu santri yang dirawat di Rumah Sakit Getas Pendowo Gubuk mengaku mual dan lemas malam harinya setelah menyantap menu makan bergizi gratis yang disajikan. Menyikapi kejadian luar biasa tersebut, pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan melakukan langkah dengan mengambil sampel menu MBG dari Kuwaron 1 yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa keracunan.
Menu yang disajikan saat kejadian yaitu nasi kuning, telur dadar, tempe, dan abon. Saat ini sampel tersebut sedang diuji laboratorium untuk memastikan kandungan menu MBG tersebut. Nantinya setelah uji laboratorium, sampel muncul akan bisa dipastikan apakah penyebab keracunan tersebut murni karena sajian menu MBG atau ada faktor lain. Waktu dimakan enak nggak rasanya? Biasa. Biasa, nggak merasakan manis, kecut, asam itu? Nggak apa-apa waktu dimakan ya? Tidak apa-apa. Terus ngerasakan diare, lemas itu selang berapa hari? Apa langsung makan itu? Malamnya. Dan kita mengambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan. Sampelnya kebetulan kemarin kan menunya hari Jumat adalah nasi kuning, telur dadar, orek tempe, terus ada abon. Nah ini nanti kita periksa kira-kira dari apa yang menyebabkan adanya keracunan. Hingga saat ini petugas dan tim medis masih terus memantau perkembangan para siswa serta santri yang masih dirawat di 2 rumah sakit dan 3 puskesmas dengan total pasien 83 anak yang sebelumnya 27 santri. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Tim Liputan TVRI melaporkan.